Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini saya akan membagikan mengenai tutorial bagaimana mengerjakan langkah demi langkah dalam pengerjaan ujian Microsoft Office Specialist, khususnya untuk produk yang namanya Excel 2013. Baik, rekan-rekan, kita akan mulai saja, dan saya sudah tampilkan dalam layar monitor itu dibagi dua bagian. Hal ini saya lakukan supaya Anda terbiasa bagaimana area kerja itu yang ada di dalam area kerja itu adalah Excel yang di atas, sementara soal itu kami akan coba siapkan di bawah. Ini untuk memudahkan dan bagaimana beradaptasinya Anda pada saat berproses ujian. Baik, di dalam hal ini sudah terdiri dari dua sheet, yaitu Olimpik 100 meter dan juga Olimpik medal. Nah, kita akan lihat posisi soal di bawah ini. Yang pertama memunculkan adalah Olimpik 100 meter worksheet, maka kursor pertama kita pindahkan ke Olimpik 100 meter worksheet, dan di sini kebetulan sudah aktif sheet yang kita akan gunakan. Lakukan langkah yang pertama. Soal yang pertama adalah insert column, masukkan kolom directly to left of the current column B, maka lakukan dengan sorot B, lalu klik kanan, pilih insert. Selesai. Untuk tahapan kedua, kalau Anda sudah mengerjakan, berikan tanda checklist. Ini untuk melakukan proses memberikan tanda bahwa soal nomor 1 sudah selesai dan Anda tinggal fokus ke nomor 2. Di nomor kedua, diminta adalah add the header and the years of the Olympic Games, sel B2, text year. Maka Anda tinggal fokus dan ketikkan years. Usahakan tulisannya sama dengan yang soalnya diminta. Ya, years. Terus untuk B3, B34 Anda isi dengan seperti ini saja, 1896, enter, 1900, enter. Ketika sudah diberikan nilai untuk B3 dan B4, selanjutnya di blok, lalu sudut bawah yang ada tanda titiknya Anda drag sampai bawah. Lihat posisi tooltipsnya bergerak sampai ke nilai 2020, Anda lepas. Maka nilai sudah muncul secara otomatis sesuai dengan soal 2020. Jangan lupa diberikan checklist, lalu Anda lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk nomor 3, modify text, sel A1 text Olympic 100. Untuk melahirkan teks A1, Anda cari di sini. Ini di name box-nya sudah menerangkan A1, tinggal ada modifikasi. Tidak perlu Anda hapus seluruhnya, tinggal Anda tambahkan saja tulisan yang sesuai dengan sini, Olympic 100 meter, gold medalist, ya, enter. Selesai untuk edit, jangan lupa di checklist, lakukan proses save. Dalam melakukan proses saving, pastikan rekan-rekan pada saat klik save diperhatikan sampai betul-betul ada tanda load, karena Anda ujian menggunakan koneksi internet. Berikutnya untuk nomor 4, ini adalah bicara tentang style, apply cell style A2 F2. Untuk menentukan A2 F2 yang termudah, arahkan kursor ke area name box. Ini area name box, Anda ketikkan saja A2 titik F2, enter. Maka area sudah dimasukkan di sini. Untuk style itu ada di menu home, ada di grup style sini. Anda tinggal klik, pilih yang diminta 40%, aksen 5. Berarti yang warna biru ini. Klik selesai. Berikan tanda checklist, lalu Anda save programnya. Kita lanjutkan ke nomor 5, number format. Modify the number format to display 2-digit following decimal. F3, F34. Arahkan kursor ke area yang kosong, ketikkan di F3.2, F34, enter. Maka kursor sudah mengarah ke area yang diminta. Untuk decimal place, Anda masuk boleh dengan lakukan klik kanan, pilih format cell. Lalu di sini ada grup yang namanya number, dan Anda tinggal tentukan di sini decimal place yang diminta di soal. Karena dimintanya 2, tinggal ketikkan 2. Boleh menggunakan drop down-nya atau langsung Anda ketikkan 2. Lalu klik OK. Berikan checklist dan Anda kerjakan soal berikutnya. Alignment. Modify the cell alignment setting A3, A34. Pindahkan dulu kursor ke area yang kosong, baru ke arah name box. Ini tujuannya jangan sampai menimpa area yang diminta, ya.
A3 titik A34. Enter. Area sudah diminta. Alignment ada di posisi ini. Ada di menu home, ada di alignment, tinggal diklik saja, pilih. Yang diminta adalah horizontal. Horizontalnya jangan general, tapi dimintanya adalah right indent. Maka right, pilih di sini yang right indent. Indentnya 1. Tinggal tambahkan indentnya bernilai 1. Lalu klik OK. Nomor 6 beres, Anda checklist. Jangan lupa di save. Untuk nomor 7. Nomor 7 dimintanya adalah name range. Create new name range. Artinya kita memberi nama di range tertentu. Caranya tetap di kursor yang terpisah. Anda klik di sini E3, E34, enter. Maka blocking area sudah di sini, sudah pasti karena kita nggak salah ketiknya. Anda timpa di name box ini dengan tulisan kode, lalu enter. Maka name range yang sudah terbentuk sudah. Perubahannya apa? Bahwa perubahannya ketika kita arahkan kursor ke name box, itu ada tulisan kode. Begitu saya klik kode, maka kursor akan aktif di area yang sudah diberi nama. Padahal tadi kursor saya sudah aktif di sini. Begitu saya arahkan ke name box, ini kode akan muncul di area kode ini. Selesai nomor 7, jangan lupa di checklist dan juga lupa di save. Kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8, conditional formatting. Add conditional formatting. Conditional formatting adalah memberikan kondisi tertentu di dalam format yang ada. Anda tinggal masuk ke name box lagi, yang diminta adalah F3, F34, enter. Area yang ini kita lakukan conditional formatting. Format style-nya icon set. Ini ada di menu home, ada di conditional formatting. Di sini icon set-nya sudah ketemu. Yang diminta icon style 3 flag. Di sini ada 3 bendera. Cuman lebih baik Anda gunakan yang more rule saja. More rule saja. Dan di sini kita tentukan format style icon set. Ini sudah betul icon set. Lalu icon style-nya 3 bendera. Klik. 3 bendera ada di atasnya. Oke. Nah, setelah itu urutannya berbeda. Merah, kuning, green. Ya, merah, kuning, hijau. Di sini hijau, kuning. Untuk menukar warna ini boleh secara manual atau yang tercepat adalah ketik reverse icon order. Klik, maka urutannya sudah berubah. Sebelum kita menambahkan value yang ini untuk nilainya yang merah, misalnya value adalah lebih besar dari 11, jangan dulu value yang dirubah, tapi rubah dulu type-nya, number. Demikian juga yang ini number. Tinggal baru masukkan nilainya 11, yang ini 10. Maka begitu kita klik tab keyboard, yang hijau akan otomatis menjadi kurang dari 10. Lalu klik OK, muncullah format style yang diminta. Nomor 9. Untuk nomor 9, page layout adalah configure page layout. Page layout itu ada di menu page layout. Jadi kita tentukan dulu. Nah, ini sedang aktif, makanya kita klik dulu di luar, jangan sampai menimpa. Untuk setting name box-nya A2.C34, enter. Maka sudah blok seperti ini, masuk ke menu page layout, pilih print area, set print area. Setelah kita mengklik send print area, ada perintah yang lainnya, enable the green line print option. Maka Anda tinggal klik di area green ini di checklist yang namanya printnya. Nah, sampai seperti ini sehingga prosesnya sudah. Ya, jangan lupa di checklist dan di save. Untuk nomor 10. Nomor 10 ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan konteks langsung, secara langsung. Baris ke-8, tinggal diklik seperti ini. 8, tekan CTRL ya. Keyboardnya 14, 15, scroll lagi. 33, 34, baru klik kanan, pilih hide. Maka nomor 10 untuk menyembunyikan baris sudah selesai. Bagaimana dengan menambahkan picture? Untuk menambahkan picture, Anda tinggal masuk ke menu insert, pilih picture. Nah, kalau pada saat ujian itu langsung akan muncul gambar yang diminta. Sementara karena saya sekarang ada di file yang
berbeda, maka ya saya harus mencari dulu. Padahal ntar kalau pada saat ujian itu tidak perlu mencari, tinggal starter. Masuk ya. Karena di sini tidak diminta gambarnya posisi di mana, berarti bebas saja Anda simpan di posisi yang mana. Selanjutnya starter JPG, si gambar ini crop to the shape snip diagonal. Anda tinggal lakukan dengan model yang namanya masuk ke data. Sorry, ini gambar ya. Gambar masuknya ke format. Ini di sebelah kanan ada crop. Crop to save. Jadi Anda masuk ke menu crop to save, cari yang snip diagonal rectangle yang Anda butuhkan. Sehingga gambar sudah dilakukan. Seperti ini. Baik, rekan-rekan, itu sampai nomor 12 kita sudah kerjakan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal berikutnya diminta adalah ke Olympic Medal Worksheet. Sementara kita sedang aktif di Olimpik 100 meter, maka langkah utama karena petunjuknya adalah memindahkan worksheet, Anda klik dulu nama worksheetnya. Oke, seperti ini. Setelah pindah worksheetnya, baru Anda kerjakan perintahnya. Nomor 13, formula. Calculate the number of gold medal of each country. Ini bagaimana kita membuat perhitungan penjumlahan menggunakan fungsi if. Yang Anda harus perhatikan adalah kalau yang namanya rumus, itu harus gunakan yang namanya cukup kerjakan di satu tempat formula, maka ntar muncul secara otomatis, kita tinggal kopikan saja. C219 berarti Anda hanya fokus di C2-nya saja. Ini C2. Anda gunakan perintahnya sesuai dengan instruksional yang ada. Formula sama dengan count if. Nah, kalau sudah muncul tooltipsnya seperti ini, Anda tinggal klik panah bawah di keyboard Anda lalu klik tab. Nah, ketika kita sudah tuliskan count if, diminta range-nya. Range-nya adalah kode. Kode yang dimaksud adalah kode yang tadi kita buat di soal yang sebelumnya, yaitu name range. Anda tinggal ketikkan aja kode. Nah, gunakan untuk memilih kode, ini karena saya menggunakan Excel 2019, berarti carilah kode tapi bukan yang ada fx-nya, ini function-nya. Tapi carilah kode yang berwarna. Kalau di 2013 warnanya kuning. Ya, pilih seperti itu. Tab. Lalu pemisahnya itu kalau komputer masing-masing ada yang titik koma, ada yang koma. Yang saya kebetulan koma, tinggal Anda lihat di soal berikutnya. Kriteria kolom A. Kolom A ini untuk nilai dari kolom A berarti yang sejajar dengan rumus ini. Ya, rumus yang ini. Jadi yang BRA-nya saja kurung tutup, enter. Maka secara otomatis akan muncul nilai seperti ini. Apabila sudah mengerjakan yang ini, Anda jangan lupa checklist dan Anda tinggal saving pekerjaan Anda. Kita lanjutkan ke nomor 14. Create name and rename table. Kebetulan soal ini sudah dimodifikasi dan soalnya sudah terbentuk tabelnya. A1 sampai C19-nya. A1 sampai C19 sudah berbentuk tabel. Jadi untuk soal ini hanya diminta bagaimana memberikan nama tabelnya saja. Untuk merubah nama tabel, setelah kita blok nama tabelnya ini sendiri, blok area tabelnya, Anda masuk ke menu desain. Lalu sebelah kiri atas ini ada table name. Anda tinggal rubah saja sesuai dengan soal yang diminta. Country medals, ya, country medals, enter. Selesai. Kita simpan di sini. Anda lupa checklist dan di save. Nomor 15, masih dengan tabel yang sama, Anda diminta merubah ini. Anda tinggal lakukan di sini. Masuk ke menu design, cari table style-nya. Yang dicari medium, ini grup medium. Ini kan dimintanya medium 9. Berarti cari grupnya medium ya. Ini medium. Anda jangan ngitung dari sini 1, 2, 3. Udah cepat saja. Karena kursor pada saat mengarah itu akan ada tulisan seperti di bawah light gray atau ada tulisan-tulisannya. Ya, 9. Nah, yang ini belum selesai karena di sini diminta enable the first column style. Maka di sini checklist saja first column-nya. Oke. Baik, sampai nomor 15, mudah-mudahan rekan-rekan masih bisa mengikuti dan tetap semangat untuk mengerjakan. Jangan lupa di checklist untuk memberikan tanda bahwa pekerjaan itu sudah selesai, dan kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 16. Nomor 16 ini akan berdampak kalau kita keliru pada saat mengarahkan sortingnya, maka lakukan seperti ini. A19 kita tetap A1 sampai C19 di name box kita blok.
tabel yang sama. Untuk sorting itu ada di menu home, cari di sebelah kanan itu ada sort. Tolong lakukan sortnya adalah yang gunakan yang custom sort. Maka akan muncul jendela seperti ini. Yang pertama adalah gold medal, dimintanya adalah large to small. Ini rubah dulu nilainya large to small. Lalu country, add level, pilih country A to Z. Oke. Maka nilainya akan muncul seperti ini. United States di atas 16. Ini belum selesai nomor 12 karena ada pinta filter. Filter di sini adalah sembunyikan negara yang tidak meraih emas. Yang tidak meraih emas itu adalah Brazil dan lain. Berarti kita menyembunyikannya, klik saja di sini di kolom gold medal, unchecklist di kolom nolnya ya. Ya, yang bernilai nolnya unchecklist. Oke. Maka selesai sudah di dalam proses mengerjakan nomor 16. Dilanjutkan ke nomor 17 untuk pembuatan chart. Pembuatan chart saran saya Anda aktifkan kursor di bebas saja karena dimintanya to the right of data. Anda simpan aja. Kalau saya simpan di kolom J. Ini kalian sebelah data. Kalau di area sini khawatir menutupi data untuk perbuatan soal yang berikutnya. Yang J. Maka untuk chart 3D Pie itu ada masuk di menu insert. Pilih group chart. Ini group chart. Pilih 3D Pie. Ini ada 3D Pie. Oke, Anda geserkan dulu, dirapikan. Di area sini saja saya simpan. Untuk mengisi data, chart 3D Pie ini sudah terbentuk. Exclude all filter all tanpa kecuali filter yang sudah dibaris. Artinya baris yang sudah difilter ini sudah cukup. Inilah yang menjadi sumber data untuk pembuatan chart. Untuk memasukkan datanya, klik select data. Anda tambahkan di sini country dan seriesnya. Country horizontal kategori nggak bisa aktif kalau seriesnya nggak diklik dulu, maka kita klik add series name. Ini kalau lihat di soal, series name-nya itu adalah gold medal. Tinggal Anda arahkan kursornya ke sini untuk series name. Nih, hanya judulnya saja. Yang value ini hapus, ganti dengan nilai goldnya. Oke, lalu oke. Nah, maka di sini yang horizontal itu berisi country. Di sini diperlukan karena ini bernilai, maka kita tinggal ganti menjadi country. Bukan kolom country-nya, tapi isi dari country-nya itu sendiri. Lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Maka nomor 17 sudah selesai. Untuk 18, style-stylenya ini masuk ke menu desain. Yang ketujuh, silakan Anda hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klik. Nomor 18 selesai. 19, rubah judulnya. Tinggal double klik aja ini titelnya. Ya, yang dihapus adalah crash-nya. Tambahkan 100. Mattress ya. Nih, gold medals ya. Diusahakan tulisannya sama, 100 meter gold medal. Jadi biar kita sesuaikan saja. Setelah selesai, nomor 19, jangan lupa di checklist dan jangan lupa save. Perhatikan saving, kursornya terus berputar. Ya. Nomor 20, ini menggunakan formula. Simpan F2 menggunakan average. Maka di sini menggunakannya F2 sama dengan average, tab, lalu pindahkan ke Olimpik 100 meter. Karena di sini minta adalah number one-nya time. Pindahkan Olimpik 100 meter. Kolom waktu ini Anda drag sampai bawah. Absolute reference adalah memberikan tanda dolar dan kebetulan komputer saya sudah ada tanda dolarnya. Sementara rekan-rekan kalau belum aktif berarti Anda kalau menggunakan keyboard itu biasanya menekan kombinasi Fn dan F4. Silakan Anda coba untuk memunculkan tanda dolar. Setelah itu enter. Maka nilainya dimunculkan seperti ini. Jadi untuk memunculkan absolute reference itu adalah menekan tombol F4 di keyboard Anda atau kalau di keyboardnya menggunakan laptop Anda dengan kombinasi Fn karena ada beberapa yang harus menggunakan Fn-nya ditekan dan F4. Berikutnya untuk F3 itu menggunakan fungsi min. Itu sama dengan pola yang sama dengan yang sebelumnya. Tinggal min, pindahkan ke Olimpik 100 meter. Cuma di soal ini tidak perlu melakukan absolut. Kenapa? Karena dia tidak meminta untuk ada perintah absolutnya. Demikian juga yang ini menggunakan fungsi map, ya. Tinggal sini sama, Anda tinggal lakukan prosesnya seperti ini saja. Kurung tutup, enter. Baik,
Sementara untuk nomor 23, F5, ini sama dengan average if. Range-nya adalah kode, ketikkan, ingat kodenya adalah yang bawah. Kalau di 2013 berwarna kuning biasanya. Kriterianya USA pakai kutip, ketikkan USA, titik koma, ya, masuk lagi ke Olimpik 100 meter, balik lagi ke kolom waktu, karena yang diminta adalah rata-rata dari kolom waktunya. Tidak menggunakan absolut, karena tidak diminta soal-soal, lalu klik Enter. Kalaupun tadi di komputer saya menggunakan absolut, itu tidak perlu dihilangkan, biarkan saja, ya, karena setting komputer bisa berbeda-beda. Berikutnya G3, ini diminta formula insert the name of country, G3. Sama dengan concatenate, kalau sudah muncul gunakan keyboard, tab, teks kesatunya name of gold medalist in 2012 London. Kita cek 2012 London, ini kan, namanya di sini. Titik koma, kutip 2, strip kutip 2, titik koma, terus di sini diminta di soalnya adalah country code, maka di sini tinggal arahkan saja kurung tutup enter, maka akan keluar signboard jam. Untuk G4 ini menggunakan fungsi write sama dengan write, ini muncul tab lagi, teksnya apa, family name of runner with slow. Jadi yang paling lambat kalau kita lihat di sini berarti capaian waktu yang paling lambat itu nilainya 12 menit ya, maka ini namanya. Berapa karakternya? Perhatikan di name text ini. Ya, titik koma berapa jumlah 6 karakternya? 5. Tinggal klik 5 enter. Maka nilainya. Baik, sampai nomor 25 ini beres semua. Kita lanjutkan dengan nomor terakhir yaitu top 25 100 meter worksheet. Ternyata worksheet kita cuma ada 2. Ikuti dulu perintahnya. Add worksheet. Berarti kita menambahkan worksheet. Namanya top 25 100 meter. Ya. Insert data from text file. Hati-hati kalau insert data bukan ada di menu insert, tetapi adanya di data. Simpan kursornya di A1, seperti ini. Pilih file sort top 25, masuk ke menu data. Di grup get external data, pilih from text. Ya, nih from file atau text nih. Ya, from text. Oke, akan muncul sertifikasi. Oke, ini ada top 25, tergantung lokasi Anda, tapi ingat kalau ntar pada saat ujian Anda nggak perlu harus mencari-cari kemana-mana dulu ya, tapi sudah muncul secara otomatis. Rekan-rekan, untuk 27 ini pasti ada perbedaan dengan rekan-rekan karena saya menggunakan Excel 2019. Tapi kalau di 2013 itu yang perlu diperhatikan adalah jendelanya akan berbeda. Anda jangan rubah apapun, hanya tekan klik next, next, next sampai finish ya. Jadi ini saya pakai versi 2019, pasti otomatis ada berbeda. Jadi Anda kalau yang pakai 2013 tinggal tekan tombol next, next, next sampai finish, jangan dirubah apapun. Jangan dirubah apapun ya. Oke, ini saya load. Nah, kalau di 2019 ini akan menciptakan sheet baru. Padahal saya sudah menambahkan sheet yang sudah adanya ya. Jadi jangan kaget kok hasilnya beda karena saya menggunakan Excel 2019, sementara yang benarnya adalah yang tadi ya. Baik, rekan-rekan saya supaya lebih ini saya cut, saya pindahkan ke top 25 dan yang sheet 2 ininya saya hapus ya. Oke, ini hanya untuk menyamakan persepsi bahwa soal yang dimintakan hanya ada 3 sheet. Walaupun tadi saya bertambah ingat karena saya menggunakan Excel 2019. Nomor 27 selesai. Maka nomor 28 kita pindahkan ke D19. D11, enter. Hyperlink ada di menu insert. Pilih link. Nah, pindahkan dulu place in this document. Saya reference-nya ini C28. Sheet reference-nya Olympic 100 meter, lalu klik OK.
28 sudah, jangan lupa di checklist, save. Pada saat ujian jangan lupa Anda perhatikan juga waktunya karena dihitung mundur selama 50 menit. Color theme ini dirubah, minta color theme, biarkan saja kursor sedang aktif di situ. Untuk merubah color theme Anda masuk ke page layout, di group themes Anda pilih colors dan cari yang diminta. Di soalnya diminta slip trim, kita klik, cari slip trim. Ini slip trim ya. Oke, selesai. 29 selesai. Untuk nomor 30, nomor terakhir, Anda masuk ke menu file, pilih properties. Kebetulan yang di 2019 hanya ada advanced properties, tapi kalau di 2013 akan ada dua. Silakan pilih yang manapun ya, boleh. Yang saya advanced properties, yang diminta subjeknya saja yang dirubah, maka di sini tinggal kita ketikkan 100 meters ya. Oke. Maka selesai sudah pekerjaan Anda, dan kalau sudah mengerjakan jawaban ini dengan selesai dengan sempurna, maka Anda tinggal ngeklik tombol finish, dan setelah tombol finish itu selesai, maka hitungan beberapa detik nilai Anda akan muncul. Mudah-mudahan Anda bisa lulus dengan nilai maksimum. Demikian tutorial hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.